Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Yang lagi pusing, lagi mumet, lagi stres karena angsuran pay letter dan gak ada duit untuk bayarnya, dan yang baru aja gagal bayar ataupun yang gak bisa bayar dipinjol. Jangan takut dan jangan stres ya teman-teman. Please jangan stres, jangan takut, jangan pusing, dan ya pokoknya jangan diambil pikiran lah, jangan diambil pusing ya teman-teman. Kalau misalnya kita gak bayar ya udah gak bayar gitu. Karena memang kita gak punya uang ya teman-teman. Di sini gue mau bahas tentang gagal bayar karena bukan bukan kita ingin ya, karena kita nggak ada ya teman-teman. Jadi teman-teman yang sekarang lagi benar-benar gak ada, yang lagi sekarang lagi susah, itu susah karena ekonomi ya, nggak ada uang ya, terus mau bayar gak bisa ya, teman-teman jangan takut, jangan jangan panik, jangan takut, tetap semangat, jalanin aktivitas biasa, kerja ya, cari duit ikhtiar. Yang punya keluarga tetap jaga keharmonisan sama keluarga, yang lagi sendiri ya tetap jalani hidup untuk melanjutkan masa depannya teman-teman. Dan di sini gue mau bacain WA dari debt collector ya teman-teman. Ntar gue tampilin di layar. Jadi buat yang gagal bayar, misalnya udah seminggu ataupun udah yang udah lewat 2 hari atau 3 hari, dapat WA dari debt collector seperti ini ya. Surat keterangan penagihan 0079 KP SPL 11 2012. Pemberitahuan nasabah keterlambatan akan ada kunjungan kolektor lapangan yang akan datang ke alamat rumah ataupun tempat Anda bekerja yang Anda daftarkan di aplikasi kami. Pastikan petugas lapangan memperlihatkan ID card dan surat vaksin serta memakai masker ketika melakukan kunjungan penagihan kami. Tunggu maksimal hari ini jam 6, tagihan sudah lunas sesuai aplikasi. Abaikan pesan ini jika sudah melakukan pembayaran. Terima kasih. Nah, di sini teman-teman ya, jangan takut kalau misalnya ada SMS, WA, SMS seperti ini atau email seperti ini. Biasanya dikirimnya lewat email, WA, SMS ataupun telepon ya teman-teman. Jadi kalau misalnya seperti ini nih ya, di sini nih dia nggak ngasih tahu dari aplikasi mana, kita bingung gitu kan. Oke lah kalau misalnya ada yang galbay dari satu aplikasi gitu kan, kita tahu nih. Tapi rata-rata yang galbay itu tuh bukan cuma dari satu aplikasi, yang dari satu aplikasi tuh gak ada yang galbay itu. Surat keterangan penagihan 09 KP dan SPL 11 2022 itu kan. Di sini teman-teman kita mereka memberitahu tapi tidak memberitahu aplikasinya apa gitu kan. Rata-rata yang galbay itu tuh yang lebih dari satu aplikasi gitu teman-teman. Saya berani taruh lah teman-teman yang sekarang yang lagi nonton video ini ataupun yang nggak sengaja nonton video ini, saya yakin lah kalian itu galbaynya itu bukan dari satu aplikasi ya. Kalau satu aplikasi saya jamin lah teman-teman pasti gak bakalan galbay gitu kan, walaupun jumlahnya seberapapun gitu kan, pasti teman-teman bayar gitu. Ataupun teman-teman yang sekarang punya tanggungan besar dari satu aplikasi, teman-teman jangan sekali-kali nyoba dengan tutup lubang gali lubang dengan meminjam aplikasi lain. Jangan sampai teman-teman yang baru ya. Kalau misalnya saya sempat dulu sebelum terlilit utang, sebelum terlilit aplikasi pinjol, saya juga pernah ngalamin. Jadi pertama tuh saya tuh pernah minjem di satu aplikasi, pikir saya, wah ini saya udah nggak mau, ini bukan solusi saya gali lubang tutup lubang gitu kan. Tapi karena ketakutan saya, karena kepanikan saya, dan udah jatuh tempo, saya belum megang uang, jadi tanpa pikir panjang saya meminjam aplikasi lain gitu kan. Nah tanpa saya sadari, saya sudah memiliki beberapa aplikasi untuk membayar utang, dan ya numpuk gitu semuanya gitu kan. Jadi kita meminjam dari satu aplikasi,
terus nutup satu aplikasi dengan dua aplikasi. Ya mustahil, misalnya kita angsuran misalnya semuanya totalnya 200, kita minjam satu aplikasi lagi, kita kan nggak mungkin sebulan 200 kalau nggak kebayar, pasti besar, pasti nominalnya besar gitu. Kalau misalnya 200 teman-teman pinjam dari satu aplikasi, pasti teman-teman pasti kebayar ya. Kalau misalnya teman-teman punya utang sampai 1 juta per bulan, berarti teman-teman eh, utangnya besar gitu. Ada kemungkinan teman-teman pinjam untuk menutupin dengan aplikasi yang lain, dan aplikasi yang pertama pembeli limit gak mungkin langsung besar teman-teman. Ada yang besar tapi rata-rata yang gak besar yang ngasih 600 atau 800, itu kan gak cukup untuk nutupin 1 juta. Jadi teman-teman nutupin dengan dua aplikasi. Misalnya teman-teman uh, utang 1 juta satu aplikasi, terus teman-teman nutup dengan dua aplikasi gitu. Nah, ntar bulan ke depan yang 1 juta angsuran itu belum kelar, ditambah dua aplikasi, teman-teman nutup dengan 3 aplikasi atau 4 aplikasi dan seterusnya gitu kan. Teman-teman ya terus berjalan seperti itu gitu. Nggak bakalan kelarnya gitu kan. Kalau saran saya teman-teman, sepengalaman saya, stop gitu kan. Udah ambil resikonya aja gitu kan. Kalau misalnya ada WA seperti ini, ya udah abaikan aja gitu. Kalau teman-teman memang takut ataupun nggak punya duit, tapi tanda kurung teman-teman jangan sampai ada duit terus berniat galbay, jangan ya teman-teman. Ya kalau utang ya tetap dibayar ya gitu kan teman, tahulah resikonya gitu kan teman-teman. Jadi mentang-mentang banyak di channel-channel lain yang mengatakan gak apa-apa kita gak bayar pinjol, gak apa-apa ya, namanya kita hutang tetap dibayar. Tapi kalau misalnya nggak ada mau apa lagi gitu, jangan sampai teman-teman stres sempet gitu kan, nyampe dulu ada yang bunuh diri. Saya juga sempat kepikiran teman-teman waktu itu gitu kan. Jadi zaman-zaman yang keras-kerasnya itu, saya berpikir apakah saya harus bunuh diri gitu kan. Tapi saya berpikir, kalau saya bunuh diri, apakah masalah akan beres gitu kan, akan selesai? Enggak gitu. Saya berpikir berulang kali gitu, apakah saya dengan bunuh diri ataupun dengan segala macamnya, apa masalahnya selesai? Enggak teman-teman. Coba pikir logika teman-teman pakai gitu kan. Kalau kita bunuh diri, kita punya keluarga, kalau yang punya istri, punya anak ataupun punya orang tua gitu, apa agak lari ke mereka sedih ditinggal kita. Oke, kita yang tenang mati gitu kan. Kita gak usah hitung-hitungan akhirat atau apalah, kita hitung dunia dulu gitu kan teman-teman. Kita tenang mati, kita tenang mati ya mati gitu kan. Kita nggak tahu matinya ya, setelah mati apa gitu kan, siapa yang tahu gitu. Tapi yang masih hidup ini, keluarga, kerabat, orang tua, anak, istri, apakah mereka pusing? Mati itu gak murah gitu. Jadi teman-teman cobalah berpikir berulang kali gitu, karena saya mengalami sendiri ya. Jangan sampai berpikir seperti itu, walaupun sekarang udah nggak ada ya. Dulu sempat ada di Jawa Tengah apa Jawa Timur yang korban 2 orang itu tuh perempuan yang loncat dari lantai berapa itu karena gagal bayar, itu karena gara-gara si debt kolektornya yang apa yang terus menteror gitu kan. Jadi sekarang OJK udah lama OJK menerbitkan apabila debt collector atau penagihan dengan cara mengancam ataupun tidak sopan, itu teman-teman wajib untuk tidak membayar gitu. Itu dari OJK teman-teman ya. Jadi makanya di sini nih, dia tidak menyebutkan aplikasinya teman-teman. Dia cuma nge-WA kalau misalnya ada ancaman-ancaman, dia tidak menyebutkan aplikasinya. Karena kenapa? Karena mereka juga takut teman-teman. Sebenarnya dia gagal bayar, kita ya udah ada via data di BI Checking. Jadi teman-teman jangan pernah takut, jangan pernah pikir macam-macam lah, hadapi. Kita fokus kerja, jangan mikir macam, fokus kerja, fokus keluarga, fokus menata hidup lebih baik lagi teman-teman ya. Jangan sempat berpikir aneh-aneh, apalagi dan kayak bunuh diri ataupun tutup lubang gali lubang, ya gak bakalan sampai kelar gitu teman-teman. Ada saya berbicara sama teman saya gitu ya, teman ngopi,
dari 2016 sampai saat ini dia masih nyicil hutang belum lunas-lunas. Karena kenapa? Ya karena tutup lubang gali lubang, sampai saat ini dia pun kendaraan nggak punya gitu teman-teman, karena ya tutup lubang gali lubang gitu. Jadi jangan sampai kalau misalnya kita punya utang udah stop aja dulu gitu kan, gak usah bayar. Bukan gak usah bayar, jangan dulu bayar, tetap bayar gitu kan. Kita jangan berpikir tentang bunganya membesar, kita gak usah bayar, bikin bunga dulu lah. Untuk makan kita aja sekarang susah. Kalau kalian berpikir bunga, berpikir enak, apa makan enak, ya udah teman-teman bayar utang makannya, iritin dulu, lunasin dulu utang gitu kan. Ya karena kita nggak bisa bayar utang karena nggak ada. Kalau teman-teman ada ya teman-teman, saya yakin teman-teman pinjam ya berpikir untuk membayar gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman memikir, ya jangan dulu mikir bunga lah, bunga udah ntar aja dulu gitu kan. Fokus dulu gitu kan. Kalau misalnya pikir ya kalau gua nunggak bunganya besar besar, iya iya besar, ada bunganya besar, ya besar nggak besar bunga pasti ada kita pinjaman. Tapi kita pikirkan dulu untuk saat ini kita, kalau kita mikir bunga terus kita pinjam lagi dengan aplikasinya atau pinjam sama tetangga, ya nggak akan ada beresnya teman-teman, nggak akan beres. Bukan solusi bayar utang dengan mengutang, menutupi masalah dengan masalah. Ya saya sempat nyampe jual segala macam ya teman-teman, tanah, sertifikat tanah, motor gitu kan. Teman saya juga kena gitu. Jadi tolonglah ya, uh, kalau misalnya banyak yang ngalamin teman-teman yang susah bayar, yang gagal bayar, ya teman-teman bisa cari di Facebook, di YouTube, banyak teman-teman ya yang ngebahas tentang gagal bayar. Jadi please tolong teman-teman, jangan nyerah dengan gara-gara bayar pinjol, jangan patah semangat, terus semangat, terus bekerja, hadapilah, jangan takut DC datang teman-teman. Saya nonton channel lain, komentarnya apakah DC datang. Saya yang gue pikir simpel sih, ya datang aja ya gitu kan. Saya udah berpikir. Jadi teman-teman, saran saya kalau misalnya untuk orang awam ya, seperti orang awam biasa, seperti saya gitu kan, berpikirlah kita di sini bareng-bareng gitu kan untuk hadapin semua ini ya. Saya mencari teman, mencari sahabat untuk ngadepin ini semua gitu kan. Bukan cuma saya atau bukan cuma kamu yang nonton yang lagi pusing, banyak yang lagi pusing karena ekonomi yang seperti ini gitu teman-teman ya. Jadi jangan pernah ngerasa sendiri, jangan pernah ngerasa aku yang takut ataupun DC datang atau apa. Udah hadapin aja ya. Kita antisipasi kalau datang debt collector ya, kita tanyain ID card-nya, kita tanyain surat penagihan ataupun perlengkapan ya. Teman-teman bisa cari di situs OJK resmi ataupun cari financial advice di YouTube lain ya teman-teman. Jadi kalau misalnya datang ya udah kita hadapin aja dengan baik-baik gitu kan teman-teman ya. Kita nggak ada, kita jelasin aja kronologinya. Kalau kita nggak ada ya nggak ada, mau kayak mana lagi gitu. Jangan sampai ada kasus yang misalnya orangnya minta motor, minta barang-barang untuk gading, jangan mau gitu kan teman-teman. Kalau misalnya dibawa ke mereka menjadi kita ke polisi, sebelumnya polisi tidak menindak tentang seperti ini ya, tentang keuangan, tentang pinjol ya. Polisi pasti akan menyarankan untuk mediasi, bikin surat perjanjian ya. Itu tergantung teman-teman bisa ngajuin mediasi, terus ngajuin nego uang seadanya atau gimana gitu teman-teman. Pokoknya hadapin, jangan takut gitu kan. Teman-teman nggak bakal masuk penjara, nggak bakal ya jangan takut lah ya. Intinya jangan takut, hadapin teman-teman, siap-siap. Kalau misalnya sekarang baru gak pinjol dan takut, teman-teman cari referensi, cari YouTube, cari baca artikel atau baca-baca gitu kan teman-teman, untuk menghadapin semuanya itu, untuk nguatin mentalnya. Pokoknya jangan takut, terus semangat jalanin hidup, terus tetap semangat kerja, jaga keluarga, dan jangan pernah mengulangi itu lagi. Sekian dari saya.
Terima kasih. Assalamualaikum.